Sahabat pagi semua, hari ini saya akan melakukan pengecekan bibit. Kemarin udah 4 hari 5 hari yang lalu saya melakukan persemaian. Nah, itu persemaian yang saya lakukan 4 hari sebelumnya. Jadi alhamdulillah udah mulai tumbuh sebagian. Yang lain masih baru keluar tunas-tunas kecil-kecil lagi. Kita akan fokus. Nah, itu tunasnya masih kecil-kecil, kemungkinan 1 hari lagi atau besok udah mulai keluar, udah mulai berkecambah tinggi-tinggi seperti ini. Ini kisaran ada lebih dari 1000-an. Nanti situ udah mulai banyak yang tumbuh. Nah, yang banyak putih-putih itu calon kecambah. Sebenarnya 4 hari itu udah mulai tumbuh, tapi karena saya perendaman bibitnya mungkin terlalu lama, jadi pertumbuhannya agak lambat sedikit. Tapi alhamdulillah udah mulai serentak. Jadi untuk persiapan kemungkinan 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru nanti saya akan melakukan pemberian pupuk dasar. Nanti saya akan lakukan pemberian pupuk dasar, pupuk kandang. Kemungkinan nanti jarak dari pindah semai ke pemberian pupuk dasar itu ada kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu, antara 2 minggu sampai 3 minggu lah. Jadi pupuk dasar itu kita biarkan selama 2 minggu atau 3 minggu. Jadi 2 hari atau 3 hari lagi atau 4 hari lagi lah kita lakukan pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar itu saya menggunakan pupuk kohe ayam dicampur dengan pupuk NPK. Saya menggunakan NPK Posca, habis itu Vertipos sebagian. Habis itu kita timbun, kita aduk seperti biasa, habis itu kita langsung tutup mulsa. Kalau enggak, kita biarkan dulu kena embun atau kisaran sehari atau 2 hari. Kalau ada hujan langsung besoknya kita tutup mulsa. Sebenarnya boleh juga sih. Ada kemarin saudara saya menyarankan langsung saja tutup mulsa, habis pemberian pupuk dasar tutup aja mulsa tapi tanpa dilubangi. Jadi kita biarkan aja. Jadi kalau menurut saya kita biarkan dulu lah sehari semalam kena embun atau 2 hari kena embun. Berhubung di sini udah mulai masuk panas, udah 4 hari atau 3 hari udah mulai, alhamdulillah udah mulai masuk panas. Biasanya hujan setiap hari, jadi kita biarkan aja kena embun. Karena kalau pupuk itu kalau udah kena embun pagi atau malam, dia karena udah mulai mencair sedikit-sedikit dah. Jadi kita biarkan dulu semuanya, baru kita pasang mulsa. Untuk pemasangan mulsa mungkin mohon maaf saya tidak bisa serentak ya, karena saya pemasangan mulsa saya sendiri, nanti dibantu oleh ayah saya nih. Jadi saya ansur mungkin 4 atau 5. Kalau bisa semampunya ya berapa sekuatnya lah. Jadi kita angsur baru sampai udah bibit mulai pindah, kalau udah mulai besar baru kita pindah semai. Nah, seperti itu sahabat tani semua. Nah, untuk persemaian sendiri saya menggunakan pupuk kandang ayam sama tanah yang sudah saya haluskan. Jadi kalau untuk pupuk dasarnya, biasanya kan orang menggunakan pupuk dasar campuran NPK berapa gram sedikit, habis itu kohe ayam sama pupuk tanah. Tapi di sini saya menggunakan pupuk kandang ayam saja. Jadi untuk pupuk susulan saya menggunakan pupuk cair. Pupuk cair kemungkinan saya menggunakan pupuk Gangsil D, tapi untuk dosis saya kurangin. Misalnya dosisnya 3 gram, saya pakai 1,5 gram karena dia masih kecil ya, ibarat bayi. Jadi untuk perawatan pembibitan sendiri saya fokus setiap hari penyiraman. Nah, jadi ya ibarat tanaman atau cabai ini ibarat anak kita lah. Kalau kita merawatnya dengan baik, insya Allah dia akan tumbuh dengan baik. Tanaman pun begitu juga, dia akan mengerti dengan tuannya. Kalau tuannya tidak peduli, ya mana mau dia tumbuh nanti kan. Di sini
ini ada sedikit furadan. Ini udah saya kasih furadan merata keliling, habis itu saya tiris tipis-tipis di bagian tengah. Alhamdulillah hamanya sedikit berkurang. Kemarin tuh banyak yuk, ada ulat 1000, ada hewan yang kakinya banyak macam-macam sejenis ulat 1000, semut. Itu udah saya kasih furadan, jadi alhamdulillah ada yang mati sebagian. Kemungkinan nanti itu cukup, itu saja dulu. Jadi kita lakukan penyiraman aja. Jadi melakukan penyiraman nanti jam 3, kisaran jam 3 jam 4 nanti kita lakukan penyiraman dulu sementara supaya dia tumbuh optimal. Nah, untuk persemian sendiri saya menggunakan plastik ini ya. Plastik apa namanya ini? Lanet lah, semacam lanet. Jadi ini plastik bening. Jadi saya rangkap jadi 2. Jadi ini di atasnya, di bawahnya plastik putih. Jadi kenapa saya menggunakan lanet? Sebenarnya bisa menggunakan jaring-jaring yang hitam yang untuk ikan yang kecil-kecil itu, tapi untuk pencahayaannya itu terlampau banyak kali. Jadi saya menggunakan lanet saja karena cahayanya itu istilah sedang lah untuk bibit ini. Jadi saya di sini menggunakan lanet tujuannya supaya bibit cabai ini sedikit-sedikit mulai agak kebal terhadap suhu cuaca kan. Kalau kita lindungi dengan plastik lindung, biasanya orang menggunakan plastik mulsa. Kalau enggak atau tanaman-tanaman atau rumput-rumputan tumbuh tapakan. Kalau kita menggunakan plastik itu, otomatis panas tidak masuk dan batang cabai ini kebanyakan masih hijau-hijau lah, kurang tahan terhadap cahaya. Jadi saya pernah periode pertama itu melakukan persemian menggunakan semacam plastik mulsa seperti itu. Plastik mulsa seperti itu ya, bibit cabenya itu tuh dimana ada cahaya dia ngikut di situ. Misalnya bibit cabai saya ini seperti ini, ada cahaya di kanan yang ngikut, ada cahaya kiri ini ngikut. Jadi pertumbuhannya ini kurang gimana ya, di sini di sebagian ini tinggi, sebagian ini kecil. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya akan belajar dari kesalahan saya. Jadi saya menggunakan lanet ini saya mengikuti caranya. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatannya Mas Alay, YouTube-nya Mas Alay, yang Alay Gegana yang di YouTube itu. Ya, alhamdulillah saya ikutin. Saya beli lanet di online, habis itu saya pasang. Jadi tujuannya penggunaan lanet itu kan cahaya kan masuk itu sedikit, dia akan biar beradaptasi lah. Jadi ibarat bayi itu biar adaptasi sedikit, adaptasi dia nanti kalau udah ada nampak tanda ciri nanti dia udah merah batangnya itu, meskipun misalnya daun itu mengeluarkan dua helai daun ditandai dengan batangnya merah-merah sedikit, itu menandakan dia udah mulai beradaptasi. Jadi kalau udah beradaptasi, jadi kita pemindahan itu tidak tanaman kita itu tidak stres ketika datang cahaya matahari, dia nggak kaget. Habis itu kita melakukan penyiraman nanti. Oke, seperti itu sahabat tani. Jangan lupa ikuti kegiatan saya seperti biasa. Semoga bermanfaat. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa.